Nah, sebenarnya kalau kita mau cari cara cepatnya, kita lihat aja nih. Jika hatiku ditulis dalam X, hatimu dalam Y, maka hubungan hatiku dan hatimu adalah Minasan, konnichiwa. Salam matematika. Oh ya, jadi berapa hari lalu? Nggak berapa hari sih, berapa minggu lalu aku kepikiran ide lagi. Kan sekarang lagi stay at home nih ya kan. Nah, banyak banget nih yang sering nanyain aku di Twitter atau di Instagram, "Bang, bantuin dong kerja soal ini, kerja soal itu." Nah, jadinya aku nge-tweet, silakan taruh soal kalian di sini dan aku bakal kerjain di YouTube. Biar semua yang nonton bisa belajar dan juga mendapatkan manfaatnya. Mantap jiwa. Oh ya, BTW buat teman-teman yang kelas 12, UTBK kan sekarang cuma TPS doang. Jadi mungkin kedepannya aku bakal bikin konten bahas soal-soal TPS. Kalau kalian setuju, kalian bisa like dan komen video ini. Kalau rame, aku bakal bahas. Oke, kalau gitu kita langsung mulai ya. Mantap jiwa. Oke, soal pertama dari anak ayam. Nama itu aneh-aneh aja, anak ayam. Kak, tolong jawab bentuk soal integral kayak gini. Nggak paham. Aku bakal stay notif YouTube Kak Jar bahas soal-soal yang dikirim di Twitter ini. Oke anak ayam, aku bakal coba jawab soal ini ya. Oke, jadi soalnya adalah integral min 1, 2 dari x kuadrat min 4x min 5 dx. Gini kan. Kita harus tahu dulu kalau integral x di pangkat a gitu ya misalnya, dx itu adalah 1 per A plus 1, jadi pangkatnya itu ditambah 1, pangkat yang ini ditambah 1, terus ditaruh bawah sini, terus X pangkat A plus 1. Nah, ini hasilnya. Plus C. C itu adalah konstanta. Nah, misalnya nih sekarang, ada batas-batasnya. Ini kan integral nggak ada batas-batasnya ya. Batas-batas itu apa sih? Batas-batas itu yang di sini nih. Yang di sini nih. Yang ditulis di sini. Kayak ini, artinya batas-batas integralnya adalah min 1 dan 2, ya. Nah, kalau ada batas-batasnya, misalnya min 1, 2 dari si X pangkat A ini ya, kita masukin batas atas dulu. Jadi kita masukin 2, yaitu 1 per A plus 1, X-nya dimasukin 2 pangkat A plus 1. Nah, terus ya batas bawah itu dikurangin 1 per A plus 1, masukin batas bawah, yaitu min 1 pangkat A plus 1. Udah, gitu doang, segampang itu guys. Nah, itu adalah konsepnya, konsep umum integral. Sekarang kita langsung masuk ke soal ini. Jadi nih, kalau misalnya ada integral dengan batas-batas tertentu, kita nggak usah pusing. Kita cukup integral dulu, baru nanti terakhir kita masukin batas-batasnya. Kita bisa integral 1 per 1. Jadi, integral x kuadrat min 4x min 5 dx ya. Berarti x kuadrat jadi 1 per 3 x pangkat 3, ya kan? Min 4x jadi apa? X itu kan x pangkat 1. Jadi, 1 tambah 1, 2, ya kan? Jadi, min 4 per 2 x pangkat 2. Nah, terakhir min 5, kalau konstanta tinggal ditambahin X. Jadi, min 5X. Nah, ini adalah integralnya. Sekarang tugas kita adalah masukin batas-batasnya. Batas-batasnya adalah 2 dan min 1. Jadi, kita masukin 2 dulu. 1 per 3, 2 di pangkat 3, minus 4 per 2, 2 di kuadrat, minus 5 dikali 2. Yaitu berapa nih? Yaitu 8 per 3 minus... Ini kan 2 kuadrat itu kan 4. 4 kali 4 per 2. Coret-coret 2, 8. Minus 10, ya kan? 5 kali 2, 10. Ini sama dengan berapa nih? 8 per 3 minus 18. Oke, kita biarin dulu ya. Berikutnya adalah kita harus masukin batas kedua, yaitu minus 1. 1/3, min 1 pangkat 3, min 4 per 2, min 1 kuadrat, min 5 dikali min 1. Ya gak sih? Iya kan? Min 1/3, min 1 di kuadrat ada 1. Jadi, minus 2. Min 5 dikali min 1, yaitu tambah 5. Min 1 per 3 ditambah 3. Nah, kita udah dapat batas atas dan batas bawah. Sehingga 8 per 3 min 18 kita harus kurangin sama ini. Min 1/3 ditambah 3. Batas atas dikurangi batas bawah. Jadinya 8 per 3 minus 18. Min kali min adalah tambah 1/3. Min kali plus jadi minus 3. Oke? 8 per 3 ditambah 1/3 jadinya 9 per 3, yaitu 3, ya kan? Minus, minus 19, minus 3, yaitu minus 21. Sehingga jawaban akhirnya adalah minus 18. Nah, kalau kita sudah paham konsepnya, kita paham integral itu apa, kita paham batas-batas itu gimana sih cara kerjainnya, semua orang masih bisa kerjain. Anak SD juga bisa mungkin ya.
Mantap juga. Next. Oke, soal berikutnya dari Virgie, Ruvita Virginia. Aku kejebak di angka nolnya itu bang, jadi bingung mau diapain. Oke, nah di sini kita perlu mengetahui sifat-sifat dasar dari pangkat-pangkat 0. Oke, nah jadi 0 mau dipangkat berapapun selama itu positif ya, itu pasti 0. Mau dipangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5 sampai 1000, sampai 10.000 pun pasti 0. Kenapa seperti itu? Karena definisi pangkat ya, misalnya 0 pangkat 2 adalah 0 dikali 0. Ya pasti 0, ya kan? 0 pangkat 3 itu 0 kali 0 kali 0, ya udah pasti 0 kan? Mau dikali 0 seberapapun pasti 0. Nah, berikutnya kita punya angka, sebut aja X ya. X ini bisa 1, 2, 2,5, minus 1, minus 2. Pokoknya bebas. Ini kalau dipangkat 0, itu pasti 1. Pasti. Jadi kalau kita sudah tahu sifat-sifat ini ya, kita bisa kerjain soal ini dengan mudah. Sehingga 0 pangkat 5 adalah pastinya 0. Minus 3 pangkat 0, ingat X pangkat 0, X-nya berapapun, pasti hasilnya 1. Jadi 0 tambah 1 adalah 1. Gitu guys. Oke, berikutnya soal dari Kurnia. Kurnia 596555065. Nomor apa ini? Nomor 5 Bang Jer. Oke. Soalnya adalah limit tak hingga. Oke. Limit tak hingga sama seperti cintaku ke dia. Seperti kasih ibu kepada beta, tak terhingga. Nah, kalau limit X mendekati tak hingga, ini adalah limit yang bisa aku bilang sangat-sangat gampang, sangat-sangat mudah. Kenapa? Karena kita nggak perlu perhatiin yang lain, kita cuma perlu perhatiin X dengan pangkat terbesar. Oke? Ini kalau dijabarin guys, jadi kan X kuadrat min berapa gitu kan, pasti ada X kuadratnya, ya kan? Terus kita lihat X pangkat 3 tambah 5 ya. X kuadrat dikali X pangkat 3 adalah X pangkat 5. Oke? Berarti X pangkat terbesar yaitu X pangkat 5. Sedangkan di bawah X pangkat terbesar adalah X pangkat 5 juga. Nah, kita lihat di atas X pangkat 5, di bawah 2X pangkat 5, ya kan? Udah, jawabannya adalah 1/2. Itu kalau limit X mendekati tak hingga. Nah, cara cepatnya adalah kalau misalnya yang di atas X pangkat 6 ya, di bawah X pangkat 5, 6 kan lebih besar daripada 5 nih, ya kan? 6 lebih besar dari 5, jawabannya tak hingga. Kalau misalnya dibalik X pangkat 5 per X pangkat 6, ya, jawabannya 0. Ini jawabannya tak hingga. Gitu. Jadi kita cuma perlu melihat X pangkat terbesar. Kalau bawah lebih besar, 0. Kalau atas lebih besar, tak hingga. Kalau sama besar, ya udah kayak gini, 1/2 gitu. Mantap jiwa. Oke, soal berikutnya dari Fir @milobubuk. Apa sih? Kocak-kocak emang kalian guys. Terus captionnya coronavirus, padahal soalnya bakteri. Woi, virus sama bakteri beda, woi. Gimana sih? Ini adalah soal matematika SMP ya. Oke, SMP. Kita kerjain sama-sama. Suatu bakteri dapat membelah diri menjadi 3 setiap 13 menit. Jika banyak bakteri mula-mula berjumlah 20. Diperlukan waktu T, waktunya T, agar jumlah bakteri menjadi 14.580. Oke, hasil akhirnya 14.580. Jika bakteri tersebut membelah diri menjadi 3 setiap 26 menit, banyaknya bakteri setelah waktu T adalah... Nah, mungkin ini kelihatannya agak sulit karena ngerjainnya nggak cuma sekali doang bisa ketemu. Kita lihat deh, kita harus tahu T-nya berapa. Setelah kita tahu T-nya berapa, kita hitung lagi jumlah bakteri kalau misalnya kasusnya beda, yaitu setiap 26 menit. Artinya kita harus menghitung 2 kali. Nah, kebanyakan dari kita mungkin lihat soal kayak gini langsung panik guys. Waduh, ini kok banyak yang dicari nih? Gimana nih? Nah, kita harus tenang, kita harus mikir apa sih yang sebenarnya dicari gitu ya. Sama seperti kalau misalnya gebetan kita tiba-tiba marah. Apa sih ini yang buat dia marah gitu? Kita harus mencari jawabannya, iya kan? Sebentar Jer, memangnya kamu punya gebetan ya? Kamu bukannya jomblo. Misalnya nih, mula-mula kan 20. Terus setelah 13 menit ya, 13 menit, dia jadi berapa? 60. Setelah 13 menit lagi, dia jadi berapa? 190 gitu. Ini dikali 3. Dikali 3 terus, ya kan? Nah, kalau kayak gini, kita pakai rumus dari geometri, yaitu UN adalah A dikali R pangkat N-1. A itu apa? A itu suku mula-mula, yaitu 20. R itu apa? R adalah rasionya, kali 3 ya. Jadi 3 pangkat N-1 sama dengan UN. UN yang kita cari adalah yang tadi ini, 14.580. Nah, 3 pangkat N-1
sama dengan 729. 729 adalah 3 pangkat 6. Ya, 3 pangkat 6. Artinya, N sama dengan 7, ya kan? Nah, yang ini kan N1, ini kan N2, ini kan N3. Jadi, sampai N7, T-nya adalah 13 dikali 6 menit. Nah, sekarang diganti guys. Jika bakteri tersebut membelah diri menjadi 3 setiap 26 menit. Nah, ini jadi berapa? 3. Berarti 3 kali dia. 3 kali dia berkembang. Yaitu 20, terus 60, terus 60, sekali lagi 540. Jadi jawabannya adalah 540 bakteri. Nah, sebenarnya kalau kita mau cari cara cepatnya, kita lihat aja nih. Dia pasti berkembang menjadi 3 terus kan? Kali 3, kali 3, kali 3 kan? Kali 3, kali 3, kali 3 terus kan? Kalian lihat deh pilihan A, B, C. 108, 216, 432. Itu nggak mungkin, karena belakangnya pasti 0. Kan awalnya 20. Jadi yang mungkin cuma D. Jadi sebenarnya kalian nggak perlu ngerjain capek-capek, tinggal jawab aja D. Langsung. Karena yang D belakangnya 0 gitu. Ya kan? Mantap jiwa. Nah, yang ini ada soal lucu kan? Dari martabak manis. Jer, bantuin dong. Jika hatiku ditulis dalam X, hatimu dalam Y, maka hubungan hatiku dan hatimu adalah... Oke, di soal ini ada cara penulisan yang agak aneh menurut aku, yaitu yang ini nih guys. Biasanya orang-orang nggak nulis kayak gini. Biasanya kalau kayak gini itu pasti tengah-tengah. Jadi kayak gini. Kalau misalnya lebih besar atau lebih kecil, ya itu biasanya kayak gini. X lebih kecil dari berapa, koma X lebih besar daripada berapa. Biasanya kayak gitu. Kenapa ini aneh? Lihat deh. Kalau ini X lebih besar dari -2 dan X lebih besar daripada 7. Iya nggak? Artinya ini sama aja kayak X lebih besar daripada 7. Yaudah, kita anggap aja X lebih besar daripada 7. Dan ini Y 9. Sehingga hubungannya apa? Jawabannya jadi D. Nggak ada hubungan antara hatiku dan hatimu. Kenapa? Karena kalau misalnya X-nya 8, ya, Y-nya 9, X-nya lebih kecil daripada Y, ya kan? Tapi kalau misalnya X-nya 10, Y-nya 9, X lebih besar daripada Y, ya kan? Jadi nggak bisa dihubungin nih X sama Y. Sama kayak hatiku dan hatimu nggak bisa dihubungin. Kayak gitu guys. Yang masalah pasti jomblo nih. Soalnya hatinya dia sama hati orang yang dia suka nggak ada hubungan. Oke, ini jadi soal terakhir buat video kali ini. Mungkin kedepannya aku bakal ngumpulin soal-soal lagi. Atau aku lanjutin ngerjain soal yang aku belum kerjain. Oke, ini dari AXNXA. Please, gampang kok bang. Oke, kita lihat ya. Dari 45 siswa kelas 9 terdapat 27 suka bakso, 22 suka soto, 7 nggak suka bakso maupun soto. Kenapa, hei? Kenapa nggak suka bakso sama soto, hei? Enak itu, hei. Sukanya apa dong kalau kayak gitu? Yaudah, nggak suka dua-duanya. Maka banyaknya siswa yang gemar kedua-duanya adalah... Nah, kalau kerja soal kayak gini, gampang banget guys. Tinggal pakai diagram Venn. Oke? Set. Gede banget yang ini. Set, oke. Kita anggap ini bakso, ini soto, ya. Yang nggak suka dua-duanya, itu berapa orang? 7 orang. Set 7 orang, ya. Kita anggap yang suka dua-duanya sekarang adalah X. Nah, yang suka bakso berapa? 27 ya. Berarti yang suka bakso doang nih, 27 min X. Yang suka soto doang, yaitu 22 min X. Oke? Nah, sekarang kita jumlahin semua. Ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Itu adalah banyaknya murid di kelas tersebut, yaitu 45. Jadi 45 sama dengan 7 ditambah 27 min X ditambah X ditambah 22 min X. Ya, min X sama X coret. Sehingga 45 sama dengan 7 tambah 7 berapa? 34 tambah 22, 56 min X. Jadi yang suka kedua-duanya adalah 11 orang. D jawabannya. Mantap jiwa. Oke, jadi sampai sini dulu kerjaan soalnya. Berikutnya kalian bisa request mau bahas apa, mau bahas matematika lagi atau TPS. Nanti request sama yang rame bakal aku kerjain. Oke, jadi semoga video kali ini bermanfaat dan semangat terus ya guys belajarnya. Buat kalian semua sudah menonton, arigatou. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan juga subscribe supaya gak ketinggalan video-video baru dan untuk mendukung channel ini. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Salam matematika.